Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan atau pada video pembelajaran kali ini video pembelajaran untuk pekan ke-6 ya. Pekan ke-6 untuk mata kuliah analisis numerik 2. Dimana pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari metode numerik masih untuk menyelesaikan masalah nilai batas. Jadi kalau pada pekan kelima kalian mempelajari metode numerik shooting method ya, untuk masalah nilai batas linear dan non-linear. Kalau pada pekan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang metode beda hingga untuk menyelesaikan masalah nilai batas. Kalau mungkin di analisis numerik 1 yang sudah pernah mempelajari masalah nilai awal, itu ada beberapa dosen yang sudah mengajarkan metode beda hingga mungkin, dan itu juga bisa digunakan untuk masalah nilai batas ya. Oke. Jadi intinya masalah nilai batas dengan menggunakan metode beda hingga itu kita mempartisi gitu ya. Kita mempartisi selang interval X kita. Jadi kita tahu bahwa masalah nilai batas linear, jadi saya bahas dulu yang linear ya, seperti pada metode shooting method, dimana saya bahas untuk metode linear terlebih dahulu. Jadi masalah nilai batas linear itu kan bentuknya persamaan diferensialnya bentuknya seperti ini ya. Jadi konstantanya itu bisa kita bentuk sebagai konstanta dari Y aksen, Y, dan yang bukan Y dan Y aksen gitu ya. Jadi saya bisa bentuk fungsi Px, fungsi Qx, dan fungsi Rx dari masalah nilai batasnya. Di mana X-nya itu kita definisikan di interval A sampai B ya. Dan di batas A nilai YA-nya bernilai alfa, sedangkan di batas kanan atau di batas B nilai YB-nya bernilai beta. Nah, yang kita lakukan apa di metode beda hingga itu, yaitu kita lakukan partisi. Jadi interval X yang di antara A dan B, jadi A dan B ini ya, ini A dan B, X-nya itu kita partisi menjadi subinterval. Jadi interval yang sebesar A sampai B itu kita partisi menjadi subinterval. Sebutlah ada n plus 1 subinterval, sehingga saya bisa dapatkan XI-nya adalah A plus H dikali I-1 untuk I antara 1, 2, sampai n plus 1. Jadi saya akan punya X1, yaitu A plus H dikali 0 ya, artinya X1-nya adalah A, alfa ya ini maunya, X1-nya adalah alfa, ya. Oke, lalu saya juga akan punya sampai B gitu ya, xn plus 1-nya adalah B gitu ya, dimana saya definisikan bahwa lebar intervalnya atau H-nya adalah B min A dibagi sama banyak intervalnya. Kita mau bagi jadi berapa banyak subinterval, n plus 1, jadi hanya adalah B min A per n plus 1. Bisa ditentukan n plus 1-nya dulu, bisa ditentukan H-nya dulu, jadi bebas saja ya untuk menentukan yang mana untuk diskretisasi interval X-nya. Kemudian untuk setiap titik tadi, jadi saya akan punya n plus 1 titik ya. Jadi di sini ada x0, ada x1, biasanya kita pakainya dari 0 sih, x3, x4, dan seterusnya sampai xn gitu ya. Nah, yang di sini di setiap titik ini kita akan mencari nilai y0. Nah, kalau y0 untuk di A itu kita tahu alfa ya. Lalu kita tahu y1-nya belum tahu. Kalau yang ini alfa. Sedangkan ini YB-nya adalah beta. Di sini ada Y keempat gitu ya, sampai Y ke N, saya nggak tahu nilainya ini, N-1 gitu ya. Sampai Y2, Y3 ini saya nggak tahu nilainya semua gitu ya. Oke, jadi yang kita mau adalah mencari nilai Y2 sampai Yn-1. Nah, kita akan manfaatkan persamaan diferensial kita, yaitu Y double aksen sama dengan Px dikali Y aksen ditambah Qx dikali Y X ditambah Rx. Kita diskretisasi dulu ya, karena X-nya kita sudah diskretisasikan menjadi X0 sampai Xn plus 1. Kemudian untuk Y-nya juga kita lakukan diskretisasi. Kalau untuk YX, ya sama saja, YX1 berarti artinya Y dievaluasi di X1 gitu ya. Rx1 juga saya bisa peroleh asalkan saya punya fungsi Rx-nya. Qx1 saya bisa peroleh asalkan saya punya fungsi Q-nya. Px1 saya bisa peroleh asalkan saya punya P-nya. Dan Y aksen X1 dan Y double aksen XI ini yang harus kita cari ya.
Kemudian kita lakukan gunakan deret Taylor saja. Deret Taylor untuk YXI plus 1 sampai YXI min 1. Karena kita akan melakukan diskritisasi untuk Y double aksen dan juga Y aksen. Turunan kedua dan turunan pertama Y di X. Untuk diskritisasinya kita manfaatkan deret Taylor, di mana deret Taylor itu kita bisa lakukan penjabaran deret Taylor untuk YX I plus 1, di mana XI plus 1 itu XI ditambah H gitu ya. Berarti saya akan punya penjabarannya dari Taylornya ini sampai order keempat ya. Jadi ini order keempatnya gitu ya. Lalu yang I-1 saya juga punya sampai order keempat. Bedanya hanya di plus minus. Jadi kalau di sini plus, di sini minus. Kalau yang bawah itu selang-seling ya. Untuk YXI min H itu dia selang-seling Y plus minus gitu ya. Kalau untuk yang YXI plus H itu hanya plus saja. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Nah, saya bisa menjumlahkan. Oke. Bentar, saya hapus sebentar. Oke. Saya bisa jumlahkan ini. Ya. Ketika dijumlahkan, karena tandanya plus minus ya. Jadi yang ini akan hilang. Kemudian yang ini juga akan hilang. Yang bersisa adalah yang pangkatnya itu pangkat genap. Jadi atau ordernya itu order genap. Jadi order 0, order 2, order 4. Kalau kita teruskan sampai deret Taylor order 6, order 8 juga yang akan muncul adalah order genap ya, 6 dan 8. Nah, ini kalau dijumlahkan saya bisa dapatkan YXI plus 1 plus YXI min 1 sama dengan 2 kali ya, 2 kalinya. Nah, di sini saya temukan bentuk turunan kedua, Y double aksen XI, sehingga kita bisa dapatkan diskritisasinya untuk Y double aksen XI. Saya tata ulang kiri dan kanannya, jadi saya dapat Y double aksennya adalah 1/H kuadrat dikali Y di titik XI plus 1 dikurangi 2 Y di titik XI ditambah Y di titik XI min 1 ya, saya dapatnya ini ya. Oke, sehingga kita dapat menggunakan untuk menyederhanakan suku error gitu ya. Jadi kita bisa lakukan diskritisasi untuk turunan keduanya cukup sampai yang di sini. Bu, yang di belakang itu tidak, yang order 4. Jadi yang ini adalah suku errornya, yaitu tidak lain errornya adalah error order 4 gitu maunya ya. Jadi turunan kedua dari nilai gini ya. Jadi kalau saya punya titik X di sini ya, ini katakan XI, I-nya ini yang ke I, ini I-1 dan ini I plus 1, dan saya mau cari nilai Y gitu ya, Y di sini di double aksen di XI. Nah, saya bisa peroleh asalkan saya tahu nilai Y XI di sini. Saya ganti warna biar lebih enak. Saya tahu nilai di sini, saya tahu nilai di sini dan di sini. Saya akan bisa menghitung nilai Y XI, Y double aksen XI, karena nilainya adalah nilai Y XI yang ini sebentar, dikurangi atau ditambah ya? Dikurangi ya, benar-benar. Dikurangi 2 kali YXI ditambah YXI plus 1. Nah, jadi saya dapat dibagi lebar selangnya H kuadratnya. Ini kan lebarnya H. Nah, ini asalkan saya tahu nilai Y di 3 titik ini, maka saya akan bisa dapat turunan keduanya di XI. Itu maunya ya. Oke. Kemudian selain kita butuhkan Y double aksen, kita juga butuhkan Y aksen ya, dimana Y aksennya kita bisa lakukan sama dari deret Taylor, kita jumlahkan sampai suku kedua sehingga saya bisa dapat YI plus 1 min YXI min 1. Saya dapat yang ini ya, ini adalah order kesalahannya, order 3 gitu ya, sehingga ini bisa saya ganti menjadi order 3 dan saya dapatkan Y aksen sama dengan YXI plus 1 min YXI min 1 dibagi 2H gitu ya. Jadi sekarang kalau untuk turunan pertama, saya minimal saya harus punyanya apa? Harus punyanya adalah
ini I-1, yang ini I, yang ini adalah I+1 ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai Y aksen XI, saya akan dapatkan dari Y aksen XI-nya adalah Y I+1 min Y I-1 dibagi 2H. Jadi asalkan saya punya nilai yang di sini, saya punya nilai yang di sini, saya bagi dengan H atau 2H gitu ya. Jadi 2 kali interval subintervalnya, maka saya dapatkan Y double aksen XI-nya. Jelas ya? Jadi untuk turunan kedua, saya dapatkan adalah nilai Y XI+1 min 2Y XI. Saya resum sedikit ya. Oke, sebentar saya hapus dulu. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai Y double aksen XI itu bedakan ya, kita gunakan beda pusat. Jadi saya dapatkan XI min 1 min 2YI ditambah YI plus 1. YXI plus 1 maunya itu. Tapi ya kita bisa tuliskan lebih sederhana, dia jadi I min 1 gitu ya. Dibagi H kuadrat ya. Sedangkan untuk Y aksen XI itu kita dapatkan dari YI min 1 dikurangi plus 1 dikurangi YI min 1 dibagi 2H ya. Oke. Sekarang kita bisa substitusikan ke masalah nilai batas linear kita. Jadi saya tahu bahwa diskretisasi untuk Y double aksen adalah YI plus 1 min 2 YI plus YI min 1 dibagi H kuadrat. Sedangkan untuk Y aksennya adalah YI min 1 min YI min 1 dibagi 2H ya. Ini kita gunakan skema beda pusat ya untuk turunan pertama dan turunan kedua ya. Lalu yang lainnya saya diskretisasi di XI gitu ya. Saya lakukan aljabar kanan kiri gitu ya. Sehingga saya bisa dapatkan di sini adalah RXI, saya kelompokkan sendiri konstanta yang mengandung YI min 1, saya dapatnya ini. Sedangkan untuk YI saya dapatnya yang ini. Dan untuk YI plus 1 saya dapatnya ini. Gitu ya. Dimana saya tahu bahwa nilai batas sebelah kiri adalah alfa dan batas sebelah kanan adalah beta. Nah, sekarang I-nya kita ada berapa? I kita dari 0, 1, 2 sampai N plus 1 gitu ya. Jadi, saya bisa substitusikan I-nya mulai dari 0. I-nya 0, saya dapatkan apa? I-nya 0, di sini 0, di sini min 1, di sini 1 ya. Karena di 0 kita sudah tahu nilainya, kita langsung naikkan aja ke I1 ya. I1-nya itu saya dapat di sininya 0 ya. Oke, bentar. Kalau I-nya 1, berarti yang di sini jadi Y0, yang di sini jadi Y1, yang di sini jadi Y2 gitu ya. Tidak lain adalah yang ini. Kenapa kok yang di sini bisa berubah jadi ini? Karena kita tahu Y0 kita adalah alfa gitu. Jadi ini sudah diketahui, saya bisa pindahkan, yang ini sudah diketahui, saya bisa pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi saya dapatkan yang ini gitu ya. Lalu untuk 2, saya dapatkan di sini 2, di sini 3, di sini 1, di sini R2 gitu ya. Kemudian sampai I-nya N-1, N-1 masih sama. Dan untuk I-nya N, nah untuk yang N di sini Anda bisa lihat yang di sebelah sini, kita tahu bahwa YN plus 1-nya adalah beta. Jadi yang di sini saya ganti dengan beta. Nah, PN kan sudah tahu ya, fungsinya tahu, nilai X N-nya tahu, saya bisa menghitung PN. Nah, ini artinya bisa saya pindah ke ruas sebelah kiri, sehingga saya dapatkan yang ini ya. Sebenarnya ruas kirinya jadi min H kuadrat Rn ditambah suku yang ini sama dengan dalam YN min 1 sampai YN. Nah, ini sebetulnya kalau kalian lihat ya. Oke. Sekarang perhatikan bahwa kita dapatkan apa? Kita dapatkan sistem persamaan. Berapa persamaan? Ada 1 sampai N persamaan. Di mana yang kita tidak tahu adalah ada Y1, ada Y2, ada Y3, dan seterusnya sampai ada YN-1 sampai YN. Ya, YN-2 gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N-2 sampai N. Artinya ada N buah variabel yang kita tidak ketahui, di mana
diperoleh dari n buah sistem persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Kenapa persamaan linear? Karena bisa saya buat ruas sebelah kanan ini menjadi dalam bentuk matriks gitu. Dalam bentuk matriks, coba perhatikan ya. Berarti saya bisa bentuknya begini. Jadi A kali Y sama dengan B, di mana A-nya itu bentuknya kita tahu semua ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini saya bentuk saja dari yang sebelah sini. Nah, ini jadi elemen pertamanya A adalah 2 plus H kuadrat Q1, lalu elemen baris pertama kolom keduanya adalah min 1 plus H per 2 P1. Kemudian untuk baris kedua kolom pertamanya dia adalah min 1 min H per 2 P2. Baris kedua kolom kedua 2 plus H kuadrat Q2. Baris kedua kolom ketiganya adalah min 1 plus H per 2 P2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian bentuk jadi matriks A, ini saya bisa dapat bentuk matriksnya begini. Ya, nah, ini memang saya crop ya dari buku referensinya karena memang membuat sendirinya juga nggak gampang ini matriks A bentuk begini ya. Jadi nggak rapi kalau saya bikin sendiri ya. Jadi ini memang lebih baik beginilah. Jadi kalian bisa lihat bahwa matriks A ini adalah matriks tridiagonal yang hanya berisi di bagian diagonal utama, di bawah diagonal utama satu baris dan di atas diagonal utama satu baris diagonal ya. Untuk diagonal utama isinya semua adalah 2 plus H kuadrat QXI. I-nya tergantung elemen keberapa ya. Sama semua elemennya isinya, hanya berbeda di perhitungan Q-nya. Q-nya kalau di elemen pertama berarti QXI, elemen kedua QX2 dan seterusnya sampai elemen KN itu QXN. Sedangkan untuk diagonal subdiagonal di bawah diagonal utama, nah ini kalian bisa lihat bentuknya juga sama semua. Dia min 1 min H per 2 PXN atau PXI. Dimulai dari baris kedua berarti X2 sampai baris N XN. Kemudian untuk subdiagonal yang atasnya itu min 1 plus ya. Jadi kalau yang di bawah itu min, yang di atas itu plus gitu ya. Itu ya, di atasnya plus semua. Dimana PX1 sampai bedanya dari PX1 sampai PXN-1 karena subdiagonal utama yang atas itu didefinisikan di baris pertama sampai baris N-1, makanya ya P-nya kita ambil di elemen X1 sampai N-1 gitu ya. Kemudian ini adalah vektor W yang mau kita cari. Jadi vektor W di sini tuh sebetulnya vektor Y1 kita. Vektor Y kita Y1, Y2, Yn-1 sampai Yn. Nah, yang vektor B ini vektor ruas kanannya. Atau kalau di sini ruas kiri. Nah, yang ini kita bikin jadi yang namanya vektor B. Ini ya. Nah, ini adalah vektor B. Jadi ada n buah elemen. Oh, ini sama ya, ini nggak usah di skip aja yang ini. Nah, ini kalian akan bisa bikin vektor B sebanyak n buah elemen. Dia vektor kolom ya, berisi n buah elemen. W kita ini sama dengan Y ya. Y. Jadi ini sama saja dengan Y1, Y2 sampai Yn besar. Gitu. Oke. Jadi artinya apa? Artinya nilai Y di semua titik kita itu diperoleh dari nilai Y ini ya. Jadi Y kita itu isinya apa tadi? Y1, Y2 sampai Yn gitu ya. Dimana bisa saya tambahkan yang batas sebelah kiri Y0 dan batas sebelah kanan Yn plus 1 yang sama dengan beta tadi. Atau bisa langsung saya tambahkan sebagai alfa dan beta. Nah, ini adalah nilai Y yang kita cari ya. Berarti alfa betanya tahu. Berarti untuk mendapatkan nilai Y1 sampai Yn-nya, nih ya, yang dikalikan dengan A, dikalikan dengan A yang sama dengan B, berarti kita cukup mencari apa? Mencari nilai vektor Y-nya sama dengan A inverse ya, A inverse dikali B. Kalau A-nya ukurannya matriksnya masih cukup kecil, nggak terlalu besar gitu, subinterval kita juga masih berhingga gitu ya, kita bisa pakai inverse langsung. Saya rasa masih belum terlalu sulit ya untuk MATLAB menghitung inverse-nya, atau jika memang matriksnya terlalu banyak nol dan elemennya banyak, kita bisa gunakan metode numerik lagi untuk menghitung inverse dari matriks A. Jadi pakai iterasi saja, itu juga bisa. Jadi tidak perlu menghitung inverse-nya dari matriks A gitu ya. Maksud saya bukan menghitung secara langsung menggunakan MATLAB, tapi menggunakan
metode numerik untuk menghitung inverse gitu ya. Tapi untuk analisis numerik 2 masih beginner ya, untuk kalian silahkan pakai yang inverse saja ya. Jadi saya bisa dapat y-nya adalah inverse dari A dikali vektor B. Nah, jadi saya dapat deh solusi dari masalah nilai batas linear saya. Jadi kalau misalkan saya punya masalah nilai batasnya adalah begini, artinya ini adalah Px, yang ini adalah Qx, dan yang ini adalah Rx. Saya dapat alfanya 1, betanya 2, maka saya bisa hitung ya Px untuk semua x. Ini intervalnya tergantung kita mau diskritisasi jadi berapa. Katakan kita pakai H 0,125, artinya selang 1 sampai 2, sampai B-nya 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2 itu kita diskritisasi menjadi 9 titik gitu ya. Dimana P-nya adalah min 2 per X. Min 2 per X, sehingga saya bisa hitung kalau X-nya 1 berarti PI 1-nya berapa. Kalau X2-nya 1,125 berarti saya bisa hitung P2 dan seterusnya gitu ya. Begitu juga untuk QI dan RI. Lalu saya bisa konstruksi matriks A-nya. Matriks A-nya bentuknya begini, tridiagonal. Saya hitung saja sesuai dengan nilai PI, QI, dan RI-nya. A-nya dapatnya dari PI dan QI aja ya. R-nya untuk B ya, simpan untuk B. Jadi A-nya dalam matriks tridiagonal, bentuknya begini ya. Kemudian vektor B-nya saya bisa dapatkan dari nilai R dan alfa betanya. Oke, saya dapatkan ini. Artinya apa? Artinya untuk mencari Y, saya cukup menginverskan matriks A dikalikan dengan B. Ya. Nah, sehingga saya dapat inverse-nya nilai Y-nya ini. Perhatikan bahwa saya punya nilai eksak untuk masalah nilai batas ini. Ketika saya bandingkan nilai eksak dengan nilai numeriknya, ternyata errornya cukup kecil ya. Errornya di 5 desimal di belakang angka. Jadi 0,10 pangkat min 5 lah kesalahan errornya. 10 pangkat min 5 itu sudah cukup kecil ya. Oke, ini adalah script octave yang bisa kalian coba ya. Jadi ini untuk H 0,125, X-nya batasnya 1 sampai 2, PQR-nya ini sesuai dengan masalah atau contoh soal yang saya berikan ya. Di sini bagaimana membangun matriks A, matriks tridiagonal. Jadi kalau di MATLAB atau Octave kalian bisa gunakan perintah diag. Diag ini artinya dia akan membangun matriks diagonal. Jadi matriksnya A itu pasti matriks persegi dan hanya berisi di bagian diagonal. Itu kita pakai diag gitu ya. Kalau mau menaruh di sub diagonal atau kalau kita mau membuat matriks diagonal tapi isinya di bawah elemen diagonal atau subdiagonal pertama, kita bisa pakai min 1 gitu ya. Jadi kalau di matriks A begini, elemen ini kita sebut elemen ke 0, lalu elemen yang di sini kita sebut elemen min 1, yang di sini saya sebut elemen 1. Nah, elemen min 1-nya saya isi dengan min 1 min H per 2, sedangkan elemen satunya saya isi dengan min 1 plus gitu ya. Itu untuk elemen 1. Hati-hati jangan terbalik ya. Oke, atau kalian mau bentuk pakai array, pakai looping juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian untuk B-nya diisi sesuai dengan definisi kita tadi ya, dimana B-nya isinya min H pangkat 2, ini pangkat 2 ya, H pangkat 2 dikali R2 sampai jadi isinya H pangkat 2 dikali RI. Kemudian yang elemen pertama ditambah dengan nilai alfanya, dan yang ke N-2 ditambah dengan nilai betanya. Kemudian ini untuk menghitung inverse-nya, jadi inverse A dikali B. B-nya karena B saya itu masih dalam bentuk vektor kolom ya. Sebentar, salah. Vektor baris ya. Jadi saya harus buat dia jadi vektor kolom, jadi saya transpose pakai B aksen. Kemudian solusi kita jangan lupa ditambahkan batas kiri alfa dan batas kanan beta. Nah, yang ini saya gunakan untuk menghitung nilai eksaknya, dan di sini saya print ya, saya tunjukkan nilai numeriknya dan nilai eksaknya, dan ini adalah plot solusinya. Oke. Nah, ini ada yang di sini ya. Ini nanti yang saya share di e-learning akan saya ganti juga. H pangkat 2. Ini maunya itu H pangkat 2. H pangkat 2. Bentar. Kalian bisa gunakan H pangkat 2 ya, dikali R 2 sampai N-1 ya. Oke, kalau di plot saya dapatnya plot saya mana?
kalian bisa coba running sih, ini sudah saya running dan berhasil ya untuk yang linearnya. Jadi bisa dicoba, saya belum mencantumkan saja ini hasil ininya. Ini hasil comment windownya. Kalau di plot juga nggak terlalu jauh berbeda ya. Jadi kalian bisa plot sendiri sih untuk melihat ya. Oke, begitu untuk video pembelajaran pertama untuk masalah nilai batas linear dengan menggunakan metode beda hingga. Saya akan lanjutkan di video pembelajaran kedua untuk masalah nilai batas dengan metode beda hingga untuk masalah nilai batas yang non linearnya ya.